Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Dwi Mulyani dengan NIM C1B023123. Di sini saya akan membuat tugas video tentang bagaimana analisis perilaku dari sebuah tim. Di sini saya mengambil tim PMW fakultas, yaitu tim saya sendiri dengan produk Moringa Snack Bar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang tim Moringa Snack Bar ini. Tim ini itu terbentuk untuk mengikuti program PMW Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Nah, anggotanya itu terdiri dari saya sendiri, Ririn Dwi Mulyani, dan ada kedua rekan saya, itu Nabila dan Widya. Nah, kami itu mulanya sepakat untuk mendaftarkan tim kami ke dalam pendanaan PMW ini. Nah, habis itu kami mengikuti proses seleksi demi seleksi dan akhirnya kami mendapatkan pendanaan sekitar 2,5 juta. Nah, setelah mendapatkan pendanaan tersebut, kami mulai semakin semangat nih untuk bekerja dan kompak dalam menjalankan bisnis Moringa Snack Bar, dan akhirnya itu produk kami itu cukup banyak diminati sehingga penjualan kami pun meningkat ya, lumayan. Habis itu secara terstruktur juga tim kami ini termasuk tim proyek karena kami bekerja pada periode tertentu untuk mencapai target bisnis dan pendanaan. Jadi kemarin itu setelah mendapatkan pendanaan, kami menjalankan produk kami itu sekitar 1 semester. Nah, habis itu setelah mendapatkan balik modal dan keuntungan, kami sepakat untuk mengakhiri tim kami. Ini ada tahap perkembangan tim dengan model Tukman. Yang pertama itu ada forming, di mana kami mulai menyatukan ide dan membagi tugas untuk persiapan proposal PMW. Nah, di sini kami mulai mencari-cari produk apa sih yang bagus yang akan diterima dan diberi pendanaan oleh fakultas. Produknya ini harus kreatif dan memberikan banyak manfaat. Nah, terus ada yang kedua, tahap storming. Di sini ada muncul perbedaan pendapat terkait pembagian produksi, lokasi, dan jadwal. Salah satu kendala terbesarnya itu rumah kami itu jaraknya lumayan berbeda jauh ya, sehingga kita sering kesulitan menentukan lokasi produksi. Nah, dimana saya sendiri itu lokasinya di Mendalo, teman saya ada di unit 16, terus teman saya satu lagi ada di kota. Jadi hal ini kadang cukup menjadi kendala ya. Nah, yang ketiga itu ada norming. Kami mulai membuat kesepakatan produksi dilakukan secara bergiliran di rumah anggota. Nah, kami udah pernah melaksanakan proses produksi di masing-masing rumah anggota. Nah, tapi kami lebih sering produksi di rumah Nabila karena dia posisinya ada di tengah-tengah. Nah, habis itu yang terakhir ada performing. Tim kami bekerja secara efektif, produk selalu berhasil diproduksi, mendapatkan banyak pelanggan, dan serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya di sini ada peran dalam tim. Ada yang pertama ada task roles, yaitu peran tugas. Ada pembagian yang mengembangkan produk, mencari bahan baku, terus ada yang bagian keuangan, menghitung biaya dan lainnya. Habis itu yang kedua ada maintenance roles, yaitu hubungan, saling mengingatkan deadline waktu, karena di dalam pendanaan ini selain kami harus memproduksi produk kami juga harus membuat laporan perkembangan sejauh mana usaha kami ini didirikan. Nah, terus juga saling menguatkan, saling support satu sama lain. Terus yang ketiga ada individual roles, yaitu ada sedikit konflik karena masalah lokasi tadi dan waktu produksi. Terus di sini ada beberapa norma kerja dalam tim. Norma ini tuh terbentuk secara informal. Yang pertama ada pembagian produksi secara bergiliran di rumah setiap anggota. Terus ada komunikasi lebih sering dilakukan lewat grup chat, atau kalau
kami lagi ada pertemuan perkuliahan. Nah, kami bisa berkumpul untuk mendiskusikannya. Terus ada pembagian tugas yang adil dan merata agar setiap anggota bekerja dan melaksanakan tugasnya. Dan hasil pembagian penjualan atau keuntungan itu secara adil. Baiklah, di sini ada tantangan yang muncul di dalam tim kerja kami, yaitu yang tadi juga sudah beberapa kali sebutkan, lokasi rumah anggota yang saling berjauhan sehingga kadang sulit menentukan lokasi produksi. Terus perbedaan jarak ini tuh juga menimbulkan ketidaksesuaian waktu, jadi kadang kayak ada yang telat, ada yang atau terhambat kendala lain. Dampaknya ini tuh bisa menimbulkan waktu yang dibutuhkan untuk berkumpul satu sama lain tuh lebih panjang, karena di dalam transportasi juga kita tidak tahu ada kendala atau halangan apa yang terjadi. Terus membuat proses produksi menjadi lebih lambat. Terus produksinya bisa tidak efisien karena harus berpindah lokasi, jadi kita harus membawa barang produksi untuk pindah ke tempat satu ke yang lainnya. Akibatnya peralatan yang harus dibawa itu akhirnya meningkatkan biaya, mengurangi efektivitas kerja tim, dan memperlambat penyelesaian tugas. Selanjutnya ada faktor efektivitas kerja tim. Di dalam konteks organisasi itu ada dukungan dana dari fakultas, terus ada target yang jelas karena bisnisnya itu harus berjalan, karena kita harus membuat laporan dan diserahkan kepada fakultas sebagai bukti bahwa bisnis kita itu benar-benar dijalankan. Nah, terus ada dari komposisi timnya, ukurannya kecil, berjumlah 3 orang. Ini membuat efektif karena lebih mudah diatur, dan skala bisnis kami masih kecil, jadi memang belum membutuhkan orang yang banyak. Kemampuan saling melengkapi dalam tim produksi, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Terus ada proses tim, ada kerjasama dan pembagian tugas yang adil dan merata. Terus yang diperbaiki, kita evaluasi untuk cari jalan keluarnya, dan kita bisa mengkoordinasi lokasi dan waktu produksi. Nah, mungkin solusi yang bisa buat tim PMW kami kemarin itu ada manajemen konflik. Solusinya bisa dengan kolaborasi, bukan kompromi atau menghindar. Jadi kita mengkolaborasikan kesalahan-kesalahan yang ada dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Terus menentukan lokasi produksi yang netral, seperti tadi kita mengambil jalan tengah. Produksi sering dilakukan di rumah Nabila karena dia di tengah-tengah. Terus membuat jadwal produksi rutin. Biasanya kami itu membuat PO, sistem kami ini PO, dia dijalankan di hari Minggu karena itu ada waktu luang kami, tidak ada kuliah, dan kami bisa memasarkannya hari Senin pas hari kuliah itu, jadi bisa dibawakan atau bisa sekalian COD kayak gitu. Terus membangun tim yang efektif, membuat SOP sederhana, terus tetapkan peran yang jelas. Di sini perannya kami itu udah jelas ya, kami udah membagi tugas masing-masing. Jadi tiap tim udah dari awal tuh udah ada tugasnya, dan tinggal pelaksanaannya aja. Terus jangan lupa menggunakan teknologi. Terus jangan lupa evaluasi mingguan. Nah, evaluasi kami juga selalu dilaksanakan karena untuk menulis laporan kami harus benar-benar. Kita berada di akhir presentasi. Kesimpulan yang saya sampaikan, tim PMW Moringa Snack Bar menunjukkan bahwa kerjasama yang baik dapat menghasilkan kinerja yang positif meskipun terdapat kendala dalam proses pelaksanaan. Tim ini berhasil menjalankan